Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 26 September 2025, hari biasa pekan ke-25. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan menjadikan diri kami sebagai bait kudus-Mu, tempat Engkau sendiri bersemayam. Bantulah kami untuk terus-menerus menyucikan diri agar semakin pantas menjadi kediaman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan salah seorang dari nabi zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perjumpaan di antara kita manusia melahirkan relasi. Ada relasi yang cuma sebentar, tetapi juga ada relasi yang berkesinambungan. Seorang pemuda dan seorang pemudi, sebuah keluarga mempunyai kisah cinta mereka. Ketika mereka berpacaran, lalu banyak komentar orang-orang. Mungkin ada yang mengatakan, kamu itu kok mau dengan orang yang hidungnya mancung ke dalam. Tetapi bagi pria ini justru menarik hidungnya yang pesek itu. Karena di dalam hidung pesek itu terlihat mata yang memancarkan cinta dan juga perkataan-perkataan yang membuat dia bersemangat hidup. Jadi bukan hanya karena hidungnya pesek, tetapi dilihat dari seluruh kepribadian. Dan merasa hatinya cocok. Maka kemudian dia mengatakan, bertanya, ayo ya, kita berhidup berkeluarga yuk. Rasanya dengan kamu tentram, aman, nyaman. Ya tentu berpikir dulu, baru mengambil keputusan. Dari waktu ke waktu, relasi ini menjadi semakin dekat. Ada yang bubar setelah beberapa tahun, tetapi ada yang semakin erat. Kenapa? Mereka terus belajar dan juga mencoba memahami dan mengerti. Sehingga dengan demikian, mereka bisa membina rumah tangga mereka dengan baik. Demikian pula dalam pemuridan Yesus. Setelah beberapa saat Yesus berkarya, lalu mereka juga mengadakan relasi dengan Yesus. Maka lahirlah anak-anak atau murid-murid yang lebih dekat, atau boleh katakan murid-murid yang khusus dari Yesus. Dan mereka ini mempunyai pandangan-pandangan tersendiri. Mungkin orang yang satu mengatakan, Yesus itu baik, dia bisa mengobati orang, menyembuhkan orang. Tetapi ada yang lebih dalam. Maka pada Injil hari ini
Yesus bertanya. Sebetulnya refleksinya adalah pertanyaan itu untuk kita pada zaman ini. Siapakah aku menurut kamu? Bukan kata orang. Lalu dalam Injil disampaikan ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, atau yang lain. Tetapi ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu tepat kata-kata Petrus. Kenapa? Petrus masa amat sangat dekat dengan Yesus. Amat sangat dekat. Yang lain merasa dekat saja begitu. Karena itu tidaklah mengherankan kemudian dalam kisah selanjutnya Yesus memberikan kepercayaan kepada Petrus untuk memimpin murid-muridnya. Kenapa? Dia yakin dan percaya bahwa hati Petrus amat sangat luar biasa. Boleh katakan 100% dia akan berbakti kepada Yesus. Sehingga relasinya dengan Yesus itu amat sangat dekat. Karena itu hari ini kita diajak untuk berefleksi. Apakah kita seperti Petrus yang dekat, seperti amplop dan perangko? Atau kita hanya suam-suam kuku? Karena kita ingin mencari keuntungan pribadi dalam relasi kita dengan Yesus. Semua keinginan yang baik-baik perlu dan harus dilakukan. Kita tidak mau mengalami kesulitan. Sebagaimana Yesus berkata, mari kita pikul salib. Gak mau kita. Maka lalu Yesus juga memberikan kepada kita gambaran tentang kadar atau bobot relasi itu. Seperti Yesus bercerita tentang penabur. Tanah berbatu-batu. Tanah yang keras. Ya, dan semak-semak. Kemudian tanah yang subur. Siapakah kita? Apakah kita merupakan tanah yang subur? Sehingga apapun yang ditanam akan menghasilkan buah. Apapun yang dikatakan oleh Yesus selalu menjadi berkat. Apapun pengalaman kita dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita bisa mengolahnya di dalam tangan dan kasih Tuhan. Sehingga kita tidak putus asa, tetapi kita selalu berpengharapan. Maka mari saudaraku terkasih, kita belajar mengadakan kedekatan kita dengan Yesus. Sehingga kita boleh seperti apa yang disampaikan oleh Petrus sebagai gambaran relasi yang dekat dengan Dia. Tantangannya adalah kita bahagia. Kita haus, rindu, selalu ingin bertemu dengan Yesus. Dan selalu merasa bersuka cita. Kenapa? Kita percaya. Pasti berkat itu hadir. Walaupun bukan pada hari ini, tetapi pada waktunya Tuhan tahu apa yang baik-baik untuk kita. Maka mari kita percayakan semua hidup kita kepadanya. Kita terus berdoa, berkarya, berusaha untuk yang terbaik. Tuhan memberkati. Selamat pagi.